Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wala hawla wala quwwata illa billah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin miftahi babi rahmatillah adada ma fi ilmillah salatan wa salaman bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Pertama-tama marilah kita senantiasa tidak bosan-bosannya untuk mengucapkan kalimat alhamdulillah atas berbagai nikmat dan karunia yang senantiasa Allah berikan kepada kita baik lahir maupun batin. Semoga Allah selalu menolong kita untuk berbuat taat kepadanya dan menjauhi daripada apa yang dilarangnya. Dan mudah-mudahan dengan senantiasa kita dapat beristiqamah dalam satu majelis ilmu. Mudah-mudahan Allah sehatkan badan kita, Allah murahkan kita rezeki yang halal lagi banyak, Allah panjangkan umur kita dan ketaatan, Allah hindarkan kita daripada berbagai macam bala dan penyakit. Dan kita berharap mudah-mudahan dosa-dosa dan kesalahan-kesalahan baik pada diri kita, pada keluarga kita, pada kedua orang tua kita, pada guru kita dan jiran tetangga kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga nantinya kita memperoleh suatu keberuntungan baik di dunia terlebih lagi di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Kemudian salawat dan salam tak lupa kita aturkan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, keluarga dan sahabat beliau serta ikut beliau ila yaumil qiyamah, yang sama-sama kita muliakan para alim ulama, tokoh-tokoh agama, para tetua kita, kemudian para habaib dan syarifah dimanapun mereka berada. Kemudian yang ulun muliakan dan yang ulun cintai para pencinta majelis taklim pengajian Langgar Asy-Syifa yang insya Allah senantiasa dalam turun rahmat dan hidayahnya Allah Subhanahu wa taala. Kembali kita menyambung daripada permasalahan kita di minggu yang telah lalu, yakni mengenai daripada masalah sembahyang. Kalau di minggu yang telah terdahulu sudah dijelaskan daripada berbagai macam azab dan siksaan yang Allah berikan kepada orang-orang yang menyia-nyiakan dengan solatnya. Artinya menyia-nyiakan kemarin kan menunda-nunda gawian, menunda-nunda ketika melaksanakan sembahyang, sehingga ketika ia mengerjakannya di akhir terus menerus, nah ini akan mendapatkan daripada ajabnya Allah Ta'ala. Jadi kemarin kan sudah jelaskan ajabnya Allah berikan dengan orang tersebut 15 macam. 6 sewaktu ia hidup di dunia, 3 ketika ia nak meninggal dunia, kemudian 3-nya lagi ketika ia berada di dalam kubur, dan 3-nya ketika ia keluar dari dalam kuburnya. Sehingga orang tersebut nantinya ketika ia datang di yaumil qiyamah, di dahinya itu bertulis. Napa bertulis? Nang pertama tulisannya napa? Inilah orang-orang yang menyia-nyiakan daripada haknya Allah. Nang kedua bertulis, inilah orang yang sangat dibenci oleh Allah Ta'ala. Dan yang ketiga adalah bertulis di dahinya, inilah orang yang terputus daripada rahmatnya Allah, disebabkan lantaran ia menyia-nyiakan haknya Allah Ta'ala. Maka daripada itu kita sangat takut dengan hal yang demikian, sebab bila mana itu terjadi dengan seseorang, apalagi sampai terputus daripada rahmatnya Allah, niscaya orang tersebut tidak akan mendapatkan keselamatan baik di dunianya terlebih lagi nantinya di akhirat. Na'udzubillah min dzalik. Kemudian yang selanjutnya adalah mengenai daripada keutamaan solat, di mana solat adalah merupakan daripada rukun Islam yang kedua dan merupakan adalah tiangnya agama. Kita mengerti sudah kayak yang ngarannya tiang. Kalau ibaratnya rumah itu tanpa dengan tiang, kayak apapun hebatnya rumah tersebut, bila mana kada ada tiang, bila tertimpa oleh angin yang deras, ini saya akan menimbulkan suatu kerubuhan. Ya Allah lah, kita aja pula rumah ada tiang. Nah, tapi bila nya batihang banyak ada dinding masih kuat,
Tapi bila nyoba dinding ada batihan, bahaya tak. Bisa-bisa orang dalam rumah bisa diakibatkan menimbulkan bala orang mendiami. Kenapa? Sediruntuhinya, itu ditakutkan benar. Dan keutamaan daripada sembahyang ini, daripada sholat ini sangatlah besar. Sebagaimana yang dijelaskan di dalam beberapa ayat daripada Al-Quran, di antaranya firman Allah Ta'ala di dalam surah Taha ayat 14 yang berbunyi, Innani anallahu la ilaha illa ana fa'budni wa aqimis salata li dzikri. Yang artinya sesungguhnya aku ini adalah Allah, tidak ada Tuhan selain daripada aku, maka sembahlah aku dan dirikanlah solat untuk daripada mengingatku. Jadi disuruh kita. Makanya sampai diperingatkan di dalam surah Al-Munafiqun itu kan diperingatkan oleh Allah Ta'ala apa? Ya ayyuhalladzina amanu la tulhikum amwalukum wala auladukum an dzikrillah. Wahai orang-orang yang beriman, yang percaya, ingat bahwasanya kedudukan kita di dunia ini adalah tidak lain adalah untuk daripada mengabdi menyembah kepada Allah. Kada berhimmat untuk menyenangkan diri, kada berhimmat untuk daripada bersenang-senang daripada masalah perkara harta dunia, mengumpulkan harta. Kada. Dia peringatkan, ujar Allah Ta'ala nampak, wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu terlalai diakibatkan lantaran daripada hartamu, lantaran daripada anak-anakmu, sehingga engkau melupakan mengingat dengan aku, jalla Allah Ta'ala. Mengingat dengan Allah. Artinya apa? Dengan sembahyang. Jadi ketika kita sembahyang itu ingat dengan Allah Ta'ala. Bila mana seseorang tersebut asiknya dengan perkara dunia-dunianya, asiknya dengan hartanya diurusinya, asiknya dengan anak-anaknya. Nampak dikatakan wa may yaf'al dzalika fa ulaika humul khasirun. Maka mereka itulah orang-orang yang nantinya mendapatkan suatu khasir. Napa khasir? Orang yang merugi. Bila mana rugi timbul penyesalan yang ada artinya lagi sudah. Apalagi dikala seseorang tadi di dalam hidupnya banyak khusus, cari aja. Hendak menyenangkan hati bini, hendak menyenangkan hati anak, hendak menghibur diri aja, mati orangnya. Maka ketika seorang meninggal dunia, ingat ya Rasulullah apa? Cuma 3. Nang antara kita ni kena siapa? Harta kita, keluarga kita, kemudian apa amal kita. Keluarga kita ketika mengantar sudah sampai di pada kuburan, ketika sudah masuk kita ke dalam liang lahat kita dikubur, ada hakun punya buat. Jangan karena demikian orang dua lagi bini pun. Dia nang jenis waktu hidup ialah sehidup semati aja, mati bini atau mati laki suruh buat kan hakunnya. Allah pada dia suruh buat aja tak. Kadang nanti timbun kada buat aja teman yang penting hakun itu. Aku kan dia ya Allah pada sehidup semati biar mulai itu sayangnya tak. Anak bang pula, anak yang kita cintai, yang kita sayangi, bila mana sudah kita meninggal dunia, maka mereka pun akan melupakan dengan diri kita. Memang pada awal itu sedih luar biasa, seminggu, 2 minggu, 3 minggu, sudah sebulan 2 bulan hilang sudah. Tatawannya lagi ini sudah. Jadi tidak ada hal yang dapat menyenangkan dengan hati kita, yang paling setia, yang mana kita membela dengan kita, menghibur kita ketika kita berada di kubur, terkecuali adalah amal-amal saleh, amal-amal kebaikan yang kita lakukan sewaktu kita hidup di dunia. Maka daripada itu jangan sampai kita kada ingat keamanan. Apalagi ini di bulan Rajab, di mana di bulan Rajab ini nantinya bila memasuki daripada hari yang ke-27. Mungkin hari Kamis nih ya kalau lah hari Kamis. Jangan sampai ke depan malam. Kenapa dikatakan bila mana nantinya masuk daripada di malam yang ke-27 daripada bulan Rajab, maka
kita dianjurkan ba'amaliyah. Amaliyah utamanya apa? Disuruh berpuasa. Malamnya disuruh ba'amalan. Nah, amalannya sebagaimana yang disebutkan oleh Imam As-Suyuti rahimahullahu taala di dalam kitabnya yang bernama Ad-Durrul Mansur, menyebutkan bahwa Imam Baihaqi telah menyebutkan daripada periwayatannya hadis yang sampai sanadnya tadi kepada Anas radhiyallahu anhu daripada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, bulan Rajab itu ujar Nabi ada satu malam yang akan dicatat bagi orang yang beramal di malam itu akan pahala kebaikan 100 tahun. Nah, jadi 100 tahun. Malam itu adalah malam 27 bulan Rajab. Faman salafiha isnatai asyrata raka'atan, maka barang siapa yang sholat pada malam itu 12 rakaat. 12 rakaat sembahyang. Banyak lah Bu. Banyak ada. Banyak ada 12. Kalau banyak, kamu nyebut banyak pangulir iyalah. Karena benar pahalanya nih. Ulun yakin kita nih pasti baluman subah menggawin ini iyalah. Subah lebih menggawi sudah sebelumnya nih. Seumur hidup nih subah ada gawin ini. 27 Rajab itu suara menggawilah. Nah, je suara je. Nah, jangankan kan ulun dah hanyar je dapat nih. Nih hanyar je dapat kitab nih. Pasak ka sakumpul nang Jepang nukar ini alhamdulillah benarnya. Ada suara je ulun menggawi ini hanyar je nih tahun nih. Ini tadi. Jadi bersyukur benar kita. Jadi bila menggawi ini sembahyang tadi 12 rakaat. 12 rakaat ini tadi digawinya lah. Lalu kayak apa pulang? Kemudian ya Rasulullah yaqra'u fi kulli rak'atin Fatihatal Kitabi wa suratan minal Qur'ani yatasahhadu fi kulli rak'ataini wa yusallimu fi akhirinna. Kemudian setelah ia mengerjakan sembahyang daripada 12 rakaat itu tadi, lalu ketikanya menggawi tadi, inya membaca di setiap daripada rakaat itu surah Fatihah dan satu surah daripada Quran. Sarah jabin surahnya itu surah apakah? Namun kira-kira kada hafal ya andalan mudah apa? Qul. Ya kalau qul bisa qul huwallah, bisa qul a'udzu birabbil falaq, bisa qul a'udzu birabbin nas, bisa qul ya ayyuhal kafirun. Ya kalau itu banyak qul-qulnya tuh pilih aja. Mau sampai kada hafal itu kada tahu lagi ulun itu sudah tak. Ya kalau nah jadi ketika ia menggawi demikian tadi dibacanya lah daripada setiap surah daripada Quran, ia bertasahud di setiap daripada 2 rakaat dan salam pada tasahud yang terakhir. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Jangan dibaca ancap nyati julun diharit dulu, jangan assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Nyati tak. Bab hati-hati dengan sembahyang ni. Bab sembahyang ni beda dengan perkara yang lain. Bab yang namanya solat ini langsung Rasulullah menghadap. Menghadap. Makanya ketika beliau di Isra Mi'rajkan, maka alam yang dilalui oleh Rasulullah itu 3 alamnya yang dilalui ini tadi. Dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa itu namanya alam nasut, alamnya manusia, alamnya fisika. Nah ini alam nasut. Naik daripada langit pertama sampai ke langit yang ke-7 itu alam malakut, para malaikatnya Allah. Naik pulang daripada langit yang ke-7 sampai ke Sidratul Muntaha, itu alamnya ketuhanan. Jangankan kita manusia, malaikat pun kada hawa memasuki demikian. Makanya malaikat Jibril aja kada hawa naik ke khusus orangnya. Nah, di situ Rasulullah memimpin langsung kayak pengadanya sembahyang itu. Nah sampai ketika itu
ketika Rasulullah sudah masuk daripada ke Sidratul Muntaha, kenapa pada waktu itu diperintahkan oleh Allah Ta'ala untuk mengerjakan kita sembahyang ini 50 rakaat, boy. Banyak ada, Bu? Sehari itu 50, banyak ada? Banyak, ya Allah. Makanya ketika disuruh 50 tadi turun Nabi nih. Ketika turun bertemu dengan Nabiullah Musa alaihissalam. Ujar Nabiullah Musa, wahai Muhammad, kada sanggup umat ikan menggawi 50 sehari. Ini bukan kami ini gana-gana orangnya tersanggup, paling penting kami halus-halus orangnya. Bebulik lagi kami, minta keringanan. Naik pulang Rasulullah. Ketika naik pulang Nabi, Madu bulan yang Allah Ta'ala minta keringanan, diturunkan pulang 10, tinggal 40. Ya Allah, turun pulang. Kayak apa? Nabiullah Musa diturunkan diskon 10. Oh, kebanyakan masih naik pulang, bebulik pulang Nabi ini. Mondar-mandir. Naik pulang, begitu naik pulang diturunkan pulang 10, tinggal 30. Berapa? Diturunkan pulang 10, masih kebanyakan, bebulik pulang. Udah berapa kali bulik tuh? 2 kali ya kalau lah. Naik pulang, diturunkan pulang 10, tak tinggal 20, 3 kali sudah naiknya. Bebulik pulang Nabi, diturunkan tak tinggal 10. Tak tinggal 10 nih, naik pulang. Mungkin misalnya, ayo naik pulang. Bayar naik pulang apa? Didiskon 5, tak tinggal 5. Jadi 5. Masih ujar Nabiullah Musa nih, bebulik pulang minta turun. Subhanallah, ujar Nabi pulang bulik sudah 5 kali sudah pulang bulik ya kalau dituruni orang sampai tertinggal 5 cukup sudah ninang 5 nya. Makanya saya bujur juga nang 5 nya bila sudah kita kasihkan, bah sakit gawi juga ya kayaknya mana dengan gawian momennya ya kalau ini pang tadi jakat tidak ben lucu bang 50 tuh bisa banyak meninggalkan 5 ini banyak ada tagawi. Andai ibaratnya tagawi, ibak tarus langgar kita nih, ibak tarus masjid, ibak tarus musala ya kada, ujur kada. Jaka jurang itulah siapa mau menggawi sembahyang di upah 100.000 bila menggawi oh ibak tepang langgar kira lah, jangan menggawi nang itu. Cuma dibayar saja, pahalanya kadang penting duitnya aja. Jangankan ibarat duit, kayak ini aja gini ibaratnya ada nih. Nah orang dermawan pemain nih Mujasidin siapa nang sembahyang 5 waktu dilanggar asipa umpamanya nih setiap hari makan gratis. Pokoknya bila habis sembahyang patut makanan kita. Hibak tepang langgar aja lah. Jujur kada? Mungkin percaya coba ya Allah. Apalagi pemainnya kena bonus setiap tahun kita undi umrah, baginya lagi, iyalah, mana-mana ada tangan doang kira tuh, jakanya kayak itu, ibaratnya ya kalau, panggilan kita nih manusia nih, anak minta nang di hadapan, tuh ibaratnya kita nih kepastian, kadang nang dia kayak nang enaknya tuh kayak kadang tuh langsung, padahal itu tadi itu melebihi lagi daripada nampak kena, makanya keadaan orang tuh kira bisa mendapatkan demikian itu bila sudah masuk ke dalam kubur kan hanya jelas. Kemudian kita lanjut lagi lah. Lalu setelah ia membaca daripada surah tadi, setelah ia menggawi sembahyang nang 12 rakaat tadi digawinya setiapnya tadi adalah setiap salam tadi 2 rakaat berarti 6 kali salamnya. Kalau begitu sudah salam maka kemudian imma yaqulu kemudian dianjurkan ia membaca subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar mi'ata maratin, disuruh membaca 100 kali. Kemudian wa yastaghfirullah mi'ata maratin, membaca 100 kali. Wa yusalli 'ala nabi sallallahu alaihi wasallam mi'ata maratin, kemudian disuruh membaca bersalawat kepada Nabi 100 kali. Wa yada'u kemudian binafsihi ma syaa min amri dunyahu wa akhiratihi. Maka begitu kita salam baca di dalam subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar 100. Kemudian astagfirullah itu aja. Kadang astagfirullah hajim ada astagfirullah 100. Kemudian bersalawat
salawat itu tasarahnya Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad sarja. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallim adada khalqika wa ridha nafsika wa zinata rarsika wa bidada kalimatik sarja. Anak nang salawat nang paling pendek sallallahu ala Muhammad sallallahu ala Muhammad, asal jangan nang paling pendek nang pangulir Muhammad mat ini mah berawat. Wada kawa ya kala. Ingatin aja gitu ya kala. Nama nandak. Mengantuk sidinnya lah selawat. Lalu mat mulahnya ini jangan tak. Kemudian bila mananya sudah tuntung membaca itu tadi, berdoa dengan doa yang ia kehendaki berupa daripada urusan dunia dan akhiratnya. Berdoa meminta apa doa pian tu. Minta kayak apa kah? Kalau ibaratnya doa, mudahan aku tak pilih, umpamanya kalau kena ada mendaftar ya Allah. Nah, ini sini kita berdoanya tadi, harapnya. Bila mananya berdoa, jangan ini doanya nang baik, ini saya dikabulkan oleh Allah Taala. Yakin jangan nak mula serangan fajar, ini nak dosa. Jadi gunanya nang itu ya baik kita bermunajat bujur-bujur meminta dan Allah Taala mudahan dibukakan hati orang itu tadi kayak apa? Ya ini tadi menggawi amalan ini tadi. Lalu kemudian bila mana ia sudah berdoa, kemudian ujar Rasulullah pulang lagi selain itu wa yusbihu shaiman. Kemudian besoknya esoknya disuruh mengerjakan daripada puasa pada paginya. Nah, jadi bila ada yang banyak pianta hutang tahun tadi puasa Ramadan kalau digabung niatnya nyaman dia. Aku berniat puasa besok hari bulan Rajab sunat karena Allah Ta'ala. Sudah, beres sudah. Bila ini ada hutang gabung, aku berniat puasa mengkada bulan Ramadan tahun tadi umpamanya nih beserta mengerjakan puasa bulan Rajab lillahi Ta'ala. Beres sudah. Nah, maka pas hari Kamis pulang dapat pulang lah, ada perlu sambat-sambat Kamisnya lagi kedosa. Kalau nya sembahyang tadilah cukup kita sembahyang tadi niatnya niat sembahyang sunat mutlak. Aku sembahyang sholat sunat 2 rakaat kena Allah Ta'ala sudah. Nah, menggawinya bang kasarapian hendak imbas maghrib kah, hendak imbas isya kah, hendak tengah malam kah, pian asal jangan imbas sembahyang subuh aja. Nah, yang penting malam tergawi, bak malam tu tadi. Nah, nyata tu gawin tu tadi tu loh. Nyaman jauh gawinnya kalau amunnya tahu pian amaliyah nyaman jaya kalau. Nyen kita kuliahnya kita kada tahu, apalagi ini istimewa bujur-bujur amalannya. Ya Allah luar biasa bujur-bujur rugi kita ada menggawi. Kemudian ya Rasulullah, fa innallaha yastajibu du'aahu kullahu illa ayyad'u fi ma'siyatin. Maka bila mananya sudah selesai berdoa demikian, maka sesungguhnya Allah Ta'ala akan memperkenankan seluruh doanya kecuali ia tadi berdoa pada kemaksiatan, maka tidak akan diperkenankan doanya. Jadi bila kita berdoa nang kada baik kada dikabulkan. Kemudian apa jad Imam Al-Ghazali rahimahullahu taala di dalam kitabnya Ihya Ulumuddin menyebutkan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu meriwayatkan bahwa baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man sama yauma sab'in wa isrina min Rajabin kataballahu lahu siyama sittina syahran." Barang siapa yang berpuasa di hari 27 daripada bulan Rajab, kataballahu lahu siyama sittina syahran, niscaya Allah Ta'ala mencatat baginya pahala berpuasa 60 bulan. Berarti 60 bulan berapa tak? 5 tahun berarti sehari jatuh kita menggawi. Nah, jadi jangan sampai kita menggawi. Dan disebutkan di dalam kitab Hasyiatul Bajuri dan kitab I'anatul Talibin wa yustahabbu saumu yaumil mi'raji, yaitu dan disunahkan berpuasa daripada di hari Mi'raj, yaitu 20 Rajab. Jadi disunahkan kita.
Jadi bila kita tahun ini jangan sampai kita malalayakan, artinya jangan sampai kita akan menggawinya. Ya Allah, bila kita akan menggawinya, kita sarungan kita rugi bujur-bujur. Maka daripada itu, mumpung kita masih diberikan oleh Allah Ta'ala kesempatan, Allah berikan kita kesehatan, kita gunakan dengan sebaik-baiknya, dengan tanpa meninggalkan daripada perkara dunia. Artinya apa? Beribadah kita jalan dua, gawian urusan dunia dilaksanakan dua. Jadi jangan timpang. Kalau kena amalan pemainnya terus begawi kada, salah dua. Kecuali dia tuan tanah aja. Nyalah. Amun bahari juga tuan tanah kan, amun wah ini kada. Napa ini nih? Wah ini tuan sarang, iyalah. Sarang di mana-mana umpama ha berapa menang ibaratnya banyak ya itu ada ditunggu ya kalau berapa buting ya besi 100 buting ya si besi sarang berapa tapi si rumah kontrakan umpamanya 150 biji umpamanya sa pintu 1 juta umpamanya sebulan nah berapa duduk pasilapin ngatek tasbih aja tambahnya umpamanya berapa ya mau ibaratnya nang kayak orang juga ibaratnya keadaan kadang diandalkan mau kada mau kita bisa menggunakan waktu tadi. Di mana waktu kita untuk mencari daripada perkara dunia, di mana waktu kita untuk beribadah, di mana waktu kita gasan ba'amaliyah. Jangan sampai tertinggal demikian, sebab tidak ada yang kena dapat membantu dengan diri kita terkecuali amal-amal yang sudah kita siapkan untuk diri kita nantinya ketika kita menghadap dengan Yang Maha Kuasa. Mungkin ini jangan dapat sampaikan, mudah-mudahan ada faedah dan manfaat bagi kita semua. Terima kasih atas perhatian, mohon maaf atas kurangan dan kehilapan serta kesalahan. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Allahumma shalli ala rasulika sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala rasulika sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammad. Ada nahna ditapunakan, silahkan menambah tahun. Terima kasih telah menonton. Semoga bermanfaat. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share. Barakaullah.